Abab 6580. Kali ini, Charlie juga turun dari mobil bersama Peter Roger dan sopirnya. Ketika Mitsui Yoshitaka melihat Charlie, rasanya seperti seorang anak kecil yang telah hilang selama bertahun-tahun melihat ayahnya. Dia memegang tangan Charlie dengan penuh semangat dan tersedak, "Tuan Wade, kamu menyelamatkan hidupku." Petik 2. Charlie tersenyum tenang dan berkata, "Tuan Mitsui, saya akan menyerahkan orang ini kepada Anda untuk saat ini." Mitsui Yoshitaka memandang Peter Roger, mengertakkan gigi dengan kebencian, dan berkata dengan suara dingin, "Jalan Bagaya. Jika kamu berani membunuh seseorang di wilayah keluarga Mitsui, aku akan pastikan kamu mati tanpa penguburan." Peter Roger takut dengan tatapan tajam Mitsui, dan dengan cepat menoleh ke arah Charlie untuk meminta bantuan. Charlie berkata kepada Mitsui Yoshitaka, "Tuan Mitsui, Anda tidak dapat membunuh satu pun dari orang-orang ini, dan Anda harus melindungi mereka dengan baik. Anda tidak dapat membiarkan mereka melakukan kesalahan berdasarkan fondasi yang ada, dan Anda tidak dapat membiarkan masalah ini menyebar ke pihak luar." "Hah?" Mitsui Yoshitaka berkata dengan terkejut, "Tuan Wade, mengapa Anda ingin mempertahankan hidup mereka? Bajingan ini harus dibunuh tanpa membiarkan satu pun hidup." Charlie mengerutkan kening dan menatapnya, dan berkata dengan dingin, "Sudah kubilang untuk melindungi mereka dengan baik, bisakah kamu memahamiku?" Mitsui Yoshitaka melihat ekspresi Charlie sedikit muram. Meskipun sulit untuk dipahami dan dia sangat marah, tetapi ketika dia berpikir bahwa Charlie telah membantunya dengan menyelamatkan Tawana dan Trevor, dan ada Stella Fei di sebelahnya, dia tidak punya pilihan selain mengangguk. Berkata, "Semuanya, saya akan mematuhi instruksi Tuan Wade." Charlie memandangnya dan berkata dengan dingin, "Saya sering berurusan dengan Anda orang Jepang, dan sejujurnya, saya belum pernah bertemu banyak orang Jepang yang benar-benar memiliki semangat kontrak, jadi saya harus mengutamakan kata-kata buruk saya. Karena itu Anda berjanjilah padaku, kamu tidak bisa berubah pikiran kapanpun, jika tidak, dimanapun kamu berada, aku akan membuatmu membayar harganya." Mitsui Yoshitaka merasa sedikit tidak nyaman saat melihat ekspresi-ekspresi serius Charlie. Bukannya dia belum pernah melihat orang yang membunuh orang seperti orang gila. Tidak peduli betapa ganasnya orang-orang itu, mereka tampaknya tidak sekuat Charlie. Saat ini, dia sangat ingin tahu tentang identitas Charlie. Dia tidak tahu mengapa pemuda ini begitu kejam, dan dia tidak mengerti mengapa pemuda ini membuat Stella Fei memperlakukannya dengan hormat. Karena momentumnya benar-benar ditekan oleh Charlie, dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Tuan Wade, jangan khawatir, karena saya berjanji kepada Anda, saya tidak akan pernah mengingkari janji saya." "Oke." Charlie mengangguk sedikit, lalu memandang Peter Roger dan berkata, "Mulai sekarang, Tuan Mitsui akan bertanggung jawab atas keselamatan dan kehidupan sehari-hari Anda. Saya tidak tertarik dengan siapa yang ada di belakang Anda, jadi Anda tidak tertarik harus memberitahuku. Kamu hanya perlu hidup dengan baik, dan kesepakatan di antara kita akan selesai." Peter Roger benar-benar mengagumi Charlie saat ini, dan berkata dengan cepat, "Terima kasih, Tuan Wade." "Terima kasih." Charlie menoleh untuk melihat ke arah Mitsui Yoshitaka dan berkata, "Saya hanya meminta Anda untuk menjaga mereka tetap aman dan merahasiakan semua yang terjadi hari ini. Jadi Anda harus mempersulit mereka dan memaksa mereka untuk mengatakan hal-hal yang tidak ingin mereka ceritakan. Mereka seperti tamu, mengerti?" Mitsui Yoshitaka merasa tertekan. Orang-orang ini hampir membuatnya terlihat buruk. Charlie juga memintanya untuk memperlakukan orang-orang ini seperti tamu, tetapi dia tidak mau dalam hatinya. Namun, dengan aura Charlie yang menekannya, dia tidak berani mempertanyakan apapun. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya pasti akan menuruti permintaan Anda." Charlie bersenandung, lalu berkata, "Beberapa orang di dalam terluka, tetapi mereka belum mati. Bagi yang terluka, Anda bertanggung jawab merawat mereka. Bagi penyandang cacat, Anda bertanggung jawab mengatur agar orang-orang menjaga makanan mereka, dan kehidupan sehari-hari." Oke, dengan vaksinasi sebelumnya, Mitsui Yoshitaka tidak lagi terkejut dengan permintaan Charlie. Selama Charlie tidak membiarkan dia memperlakukan mereka sebagai ayah kandung, dia bisa menerimanya. Kemudian,
Charlie memandang Tawana, lalu yang lain, lalu berkata, "Oke, selanjutnya, saya akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan setiap orang selanjutnya." Semua orang dengan cepat melihat ke arah Charlie, bertanya-tanya apa rencana selanjutnya, terutama Tawana, yang terlihat sangat gugup dan gelisah. Charlie berkata dengan tenang, "Tuan Mitsui bertanggung jawab untuk memblokir semua berita, segera menenangkan semua orang, dan mengusir kendaraan untuk menjauh tanpa meninggalkan jejak apapun. Mulai sekarang, insiden ini akan diperlakukan seolah-olah tidak pernah terjadi." Mitsui Yoshitaka segera berkata, "Tidak masalah. Tuan Wade, saya akan mengatur seseorang untuk menanganinya sekarang." Charlie melanjutkan, "Pete, saya tidak tahu apakah Pete Roger adalah nama asli Anda, tapi mulai sekarang, Anda harus memutuskan semua kontak dengan dunia luar dan mengikuti pengaturan Tuan Mitsui." Peter Roger berkata dengan hormat, "Baiklah Tuan Wade, omong-omong, nama asli saya adalah Liam Smith, dan saya bertugas di Korps Marinir AS." Charlie mengangguk, menoleh ke arah Tawana, dan berkata, "Nona manis bisa istirahat sekarang dan bersiap untuk pertunjukan malam ini. Selain itu, masalah ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, termasuk orang tuamu." Begitu Tawana mendengarnya, dia langsung menangis dan tersedak isak tangisnya, "Aku tidak mau ada konser. Batalkan konsernya." "Batal." Mitsui Yoshitaka tiba-tiba pusing. Semua orang tahu bahwa pertunjukan ini dipromosikan oleh keluarga Mitsui. Dia juga secara khusus menyelenggarakan pesta masyarakat kelas atas hari ini. Puluhan ribu penonton di luar sudah mulai berdatangan, menunggu untuk masuk saat itu. Tawana tiba-tiba mengatakan bahwa konsernya dibatalkan, dan akan sulit bagi keluarga Mitsui untuk menjelaskannya kepada semua orang. Jadi, dia hanya bisa membujuk dengan sabar, "Aduh, Nona manis, bagaimana Anda bisa membatalkan konser beberapa jam sebelum pertunjukan? Banyak penggemar dari tempat lain bahkan luar negeri yang sudah datang. Pembatalan saat ini juga akan merugikan Anda, reputasinya. Sungguh dampak yang besar." Tawana menangis dan berkata, "Aku hampir mati. Kenapa kamu memintaku mengadakan konser? Aku tidak ada hubungannya dengan apapun sekarang. Aku hanya ingin kembali ke Amerika." "Kembali ke Amerika?" Charlie berkata dengan dingin, "Orang-orang yang ingin membunuhmu ada di Amerika. Aku tidak akan menghentikanmu untuk kembali mati, tetapi kamu tidak bisa kembali hari ini. Kamu harus jujur kepada saya untuk pertunjukan malam ini. Pertunjukannya sudah selesai. Saya sudah memiliki playlistnya. Saya akan memeriksanya ketika waktunya tiba dan Anda tidak akan bisa menyanyikan satu lagu pun." Bab 6581. Mitsui Yoshitaka tidak menyangka Charlie menjadi begitu kuat dan langsung memaksa Tawana untuk tampil. Dia berpikir dalam hati, bintang besar seperti ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Kamu tidak membujuknya untuk datang, tapi kamu mengancamnya. Dia dapat dengan mudah menghasilkan uang di usia yang begitu muda. Dengan ratusan juta dolar, tampaknya jauh lebih buruk daripada chaebol besar, tapi keluarga gadis kecil ini ya, tidak ada keluarga yang perlu dinafkahi. Seseorang menampung ratusan juta dolar setahun, memberikan sebagian kepada orang tuanya sebagai uang saku, dan sisanya adalah atas kebijaksanaannya sendiri menjadi lebih menyenangkan. Batal Anda hanya dapat menghasilkan ribuan dolar lebih sedikit dari satu konser. Aneh kalau dia mendengarkan Anda ketika dia sedang marah. Saat ini, Tawana sangat tidak puas ketika mendengar Charlie begitu mendominasi. "Saya sudah terkenal selama bertahun-tahun, tapi kemanapun saya pergi, saya tidak dikelilingi bintang. Bill Gates harus menyebut dirinya penggemar di depannya, tetapi di depan Charlie, dia sepertinya telah menjadi karyawannya, diperintah dan dimarahi olehnya. Oleh karena itu, amarah orang besar dan seorang wanita muda tiba-tiba muncul kembali di hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan marah, "Mengapa? Mengapa saya harus mendengarkan permintaan Anda untuk melanjutkan pertunjukan setelah begitu ketakutan? Saya tidak akan tampil." Trevor di sampingnya memamerkan giginya dengan Charlie, dan dengan cepat meraih lengannya dan berkata dengan serius, "Sayang, Tuan Wade menyelamatkan hidup kita. Kamu tidak dapat berbicara dengannya seperti ini, kamu harus memberikan rasa hormat yang cukup, Ruisi, kamu tahu." Tawana menghentakkan kakinya dengan marah, "Tapi dia mengancamku.
Kenapa dia memaksaku untuk terus tampil? Charlie berkata dengan dingin, mengapa? Mengapa saya membeli tiket hari ini? Tawana tiba-tiba menjawab dan tidak tahu harus menjawab apa. Mitsui Shinmei di samping mau tidak mau mengangkat tangan dan berkata dengan takut-takut, itu, Tuan Wade, saya berani mengatakan bahwa semua tamu yang dapat menghadiri pesta hari ini akan menerima tiket gratis. Charlie bertanya balik, ada apa dengan tiket gratis? Bukankah saya harus mengeluarkan uang untuk terbang dan menginap di hotel? Bukankah waktu saya yang berharga diperhitungkan? Dia menghasilkan ratusan juta dolar setahun. Jika saya selamatkan hidup, itu akan bernilai setidaknya 1 tahun. Penghasilan, bantuan ratusan juta dolar tersisa di sini, dan saya tidak bisa membiarkan dia tampil. Mitsui Shinmei berkata dengan malu-malu, Tuan Wade, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin mengklarifikasi masalah tiket. Melihat putrinya mengatakan yang sebenarnya, Mitsui Yoshitaka segera menjelaskan kepada putrinya, Tuan Wade, saya juga takut Anda akan tertipu. Jika Anda membeli tiket dengan harga tinggi dari luar, bukankah terlihat begitu keluarga Mitsui kita memiliki manajemen internal yang buruk? Charlie tidak memandangnya dengan baik dan berkata dengan dingin, Tuan Mitsui bertanggung jawab atas keluarga besar, mengapa ingatannya begitu buruk? Kami baru saja memberitahu Anda setengah jam yang lalu bahwa kami diundang oleh Nona Sachiko Sasaki dari keluarga Sasaki. Anda apakah ini berarti Sasaki Sachiko menjual tiket hadiah Anda kepada kami? Bagi Mitsui Yoshitaka, Charlie terlalu malas untuk melihatnya dengan baik. Semakin banyak orang seperti itu, semakin sedikit Anda bisa melihatnya. Karena jika Anda memberi sedikit sinar matahari, dia tidak hanya akan bersinar, tetapi dia juga akan merasa bahwa dia adalah matahari. Jika dia tidak memarahinya dan membuatnya terlihat buruk, dia mungkin mengira dia menyelamatkan Tawana dan Trevor hanya untuk menyenangkannya. Banyak orang di posisi tinggi rentan terhadap rasa percaya diri yang berlebihan seperti ini, jadi Charlie harus terus-menerus menggunakan berbagai metode untuk menyampaikan 2 gagasan inti kepadanya. Pertama, saya di sini bukan untuk membantu Anda, jadi jangan terlalu sentimental. Kedua, saya tidak peduli seberapa cakap atau status tinggi Anda di Jepang, di mata saya Anda bukan siapa-siapa. Mitsui Yoshitaka juga sangat malu saat ini. Meskipun dia tidak mengetahui latar belakang Charlie, dia pasti dapat melihat bahwa Charlie tidak mempedulikannya sama sekali. Di masa lalu, jika seseorang melakukan sesuatu padaku, aku hanya perlu mengatakan bahwa aku mengingatnya, dan orang lain akan berterima kasih, seolah-olah akulah yang membantu orang lain, bukan dia. Tapi Charlie berbeda. Charlie menunjukkan penghinaan dan penghinaan pada dirinya sendiri di setiap kesempatan. Kuncinya adalah dia memang menarik selangkangannya. Ditipu kali ini sama dengan memiliki kemaluan besar di depan Charlie dan Stella Fei. Jadi, dia hanya bisa berkata sambil mencibir di wajahnya, kritik Tuan Wade adalah saya harus secara aktif memperbaiki di masa depan dan meningkatkan ingatan saya. Charlie mengabaikannya, tapi menatap Tawana, dan berkata dengan dingin, lupakan aku dan istriku yang datang jauh-jauh untuk menonton konsermu, memperkuat aku menyelamatkanmu dengan sia-sia. Kamu dan aku bukan hanya kami bukan saudara dan kamu belum memberi saya sepeser pun, dan saya juga ragu dengan posisi yang selalu Anda promosikan. Kamu bahkan tidak bisa membuang air kecil di panci yang sama. Alasan kenapa aku menyelamatkanmu bukan karena rasa keadilan, tapi demi istriku. Istriku datang jauh-jauh untuk menonton konsermu tiba-tiba meninggal sebelum pertemuan dimulai. Aku takut suasana hatinya akan terpengaruh, jadi aku menyelamatkan kalian berdua. Setelah jeda, Charlie melanjutkan, biar saya katakan lebih terus terang. Saya menyelamatkan Anda hanya agar Anda dapat menyelesaikan konser hari ini. Jika seseorang ingin membunuh Anda besok, saya mungkin tidak akan repot-repot melihatnya. Belum lagi membantu, bisakah kamu mengerti? Tawana tiba-tiba menangis sedih dan terjatuh. Meskipun dia tahu bahwa Charlie mungkin tidak menyukainya, dia tidak berpikir bahwa mengatakan kebenaran akan sangat menyakitkan. Mitsui Yoshitaka dengan cepat membalas dan berkata kepada Tawana, Nona manis, Anda harus mendengarkan pengaturan Tuan Wade dan bekerja dengan baik malam ini. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah keselamatan.
Saya akan mengerahkan semua tim keamanan terbaik untuk melindungi Anda sepanjang waktu proses. Amanlah. Setelah pertunjukan, kamu kembali ke Manor bersama kami dan kami tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Tawana menangis dengan suara pelan, aku hampir mati ketakutan. Jantungku masih berdebar kencang. Bagaimana saya bisa tampil? Charlie berkata, bagaimana penampilanmu adalah urusanmu. Seperti yang saya katakan tadi, selama kamu menyanyikan semua lagu di playlist, itu akan baik-baik saja. Jika tidak berhasil, cukup buka setengah mikrofon atau bibir, sinkronisasi. Lagi pula, kami tidak melakukan hal semacam ini di sini. Setelah melihatnya berkali-kali, saya bisa merasa tidak enak. Selama orang yang berdiri di atas panggung itu nyata, tidak masalah apakah yang lain itu nyata atau tidak. Saat menonton konser, hal utama adalah melihat suasananya. Tawana merasa terhina dan tercekat, saya penyanyi profesional dengan etika profesional. Dan penyanyi asli profesional. Bagaimana Anda bisa mempermalukan saya seperti ini? Charlie mengangkat tangannya ke hadapannya dan mengklarifikasi dengan sangat serius, saya tidak bermaksud mempermalukan Anda. Saya berbicara dari lubuk hati yang paling dalam. Mungkin etika artis Anda lebih tinggi, tetapi kami benar-benar tidak terbiasa dengan apapun. Yah, meskipun kehidupan pribadi aktor dan penyanyi Amerika Anda cukup baik, tapi setidaknya ada spesialisasi dalam industri seni. Banyak penyanyi dan aktor kita mengenang kehidupan pribadi mereka. Banyak aktor bahkan tidak tahu dialog mereka. Mereka langsung berbicara omong kosong dan mengandalkan sepenuhnya pasca suli suara. Banyak penyanyi yang mengadakan konser dengan setengah hati. Open mic dan bahkan lip sync adalah hal yang lumrah bagi kalian. Melihat ketulusan Charlie, Tawana merasa lebih nyaman. Dia dengan lembut menyeka air matanya dan berkata dengan sedih, kamu bisa terus tampil, dan tidak perlu berbuat curang, tapi kondisiku tidak baik hari ini. Jika pertunjukannya terganggu, tapi jangan salahkan aku. Tidak, Charlie pergelangan tangan, kamu hanya perlu bertindak. Tawana menatap Charlie dengan samar dan berkemah dengan suara rendah, oke, kalau begitu, maka pertunjukan malam ini akan berjalan sesuai rencana. Bab 6582. Setelah mendengar Tawana akhirnya setuju untuk melanjutkan pertunjukan, Mitsui Yoshitaka merasa lega. Awalnya, dia juga khawatir wanita tertua akan tiba-tiba melepaskan pemeliharaan, dan dia tahu bahwa temperamen wanita tertua akan benar-benar membuat kesal, dan bahkan bos dari serial gamenya tidak akan memperhatikannya cukup uang. Jika pengaruhnya cukup besar, jika perusahaan meliputinya, bahkan jika dia tidak mampu menetapkan batas, dia mungkin akan mendapat masalah untuk sementara waktu. Dan selama dia memberitahu penggemarnya bahwa dia gagal karena perusahaan rekaman memaksanya melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan, perusahaan rekaman akan kebanjiran air liur para penggemar. Oleh karena itu, Mitsui Yoshitaka sendiri pun tidak berani memaksa Tawana untuk tampil. Namun ia benar-benar tidak menyangka begitu sikap keras Charlie keluar, Tawana akan langsung mengalah. Kali ini, Charlie berkata, karena Nona Sweet memutuskan bahwa pertunjukan akan berjalan seperti biasa, jangan buang waktu di sini. Nona Sweet dan Tuan Kennedy harap kembali ke pesta dulu, agar tidak meninggalkan pesta terlalu lama dan membuat para tamu kesal. Jika Anda memiliki pertanyaan, jika ada yang bertanya tentang situasi saat itu, kalian berdua akan saling memberitahu secara langsung bahwa Anda memiliki perjanjian kerahasiaan dan tidak diizinkan mengungkapkan informasi apapun. Tawana mengangguk sedikit dan bertanya dengan cemas, bagaimana jika mereka mengungkapkan berita ini ke media? Charlie melirik ke arah Mitsui Yoshitaka dan berkata sambil tersenyum, jangan lupa, pesta hari ini diprakarsai oleh Tuan Mitsui, dan semua tamu di sini adalah teman Tuan Mitsui atau teman dari teman. Saya percaya itu dengan kemampuan Tuan Mitsui dan statusnya, tamu-tamu tersebut harus bisa berdiam diri, dan memperlakukan apa yang mereka lihat seolah-olah belum mereka lihat, apa yang mereka dengar seolah-olah belum mereka dengar, dan apa yang mereka seolah-olah tahu olah mereka tidak mengetahuinya. Setelah mendengar ini, Mitsui Yoshitaka sangat marah hingga dia hanya ingin mengutuk. Semula hal yang sah adalah urusan para tamu itu sendiri. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang berguna, setelah menguasai beberapa gosip, mereka harus membagikan dan menyebarkannya secepatnya,
dan tidak mudah bagi mereka untuk menghentikannya. Sekarang Charlie mengatakan ini, itu sama dengan meletakkan tanggung jawab untuk merahasiakan masalah ini di kepalanya sendiri. Menurut kata-kata Charlie, jika ada tamu hari ini yang tidak dapat menjaga rahasianya, itu berarti dia kurang mampu bagiannya. Tepat ketika Mitsui Yoshitaka merasa sangat marah, Charlie tiba-tiba menoleh dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Mitsui, menurut Anda apa yang saya katakan itu benar?" "Ibumu?" Mitsui Yoshitaka mengumpat dalam hatinya, namun dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Ya, Tuan Wade benar. Yakinlah, saya pasti akan mengingatkan Anda dengan jelas dan tegas, tolong jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini." Tawana tiba-tiba merasa jauh lebih nyaman saat melihat orang sebesar Mitsui Yoshitaka masih dimanipulasi oleh Charlie. Seperti kata pepatah, ketika Anda kurang beruntung, Anda melihat orang yang lebih tidak beruntung lagi, dan Anda merasa bahwa Anda tidak seberuntung itu. Melihat Mitsui Yoshitaka harus memikul tanggung jawab yang berat ini, Charlie relatif puas. Namun ia tetap mengingatkan Tawana, jika masalah ini benar-benar bocor, menyebabkan media mendatangi Anda untuk ditanyai atau dikonfrontasi, maka Anda berpura-pura bodoh saja. Jika ada yang bertanya kepada Anda memberitahu mereka bahwa Anda tidak tahu dan tidak punya komentar. Bagaimanapun, orang-orang penting hari ini ada di sini, dan mereka semua dapat dikontrol. Mengatakan itu, Charlie menambahkan, mereka yang siap memukul dengan keras tidak takut mengenai pelat besi atau batu, tetapi mengenai udara atau pelat besi. Bahkan jika mereka tidak dapat melukai lawannya, mereka masih dapat mendengarnya. Mengudara adalah hal yang paling membuat frustrasi dan tidak berdaya. Yang harus Anda lakukan adalah membiarkan diri Anda menjadi udara di depan orang-orang ini. Petik 2. Oke, setelah mendengar apa yang Charlie katakan, Tawana merasa sedikit lebih santai, dan dia merasa sedikit lebih bergantung pada Charlie. Jadi dia bertanya kepadanya, "Tuan Wade, jika seseorang di Amerika ingin membunuh aku, lalu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Kamu tidak bisa tinggal di Jepang selamanya. Cepat atau lambat kamu harus kembali. Bukankah itu sangat berbahaya?" Charlie berkata, "Orang yang ingin membunuhmu haruslah seseorang yang pernah berhubungan dekat denganmu sebelumnya. Saat ini situasinya telah berubah. Beberapa orang ingin melindungi diri mereka sendiri, sehingga mereka harus meninggalkan mobilnya untuk melindungi komandan. Beberapa orang tidak mau menimbulkan kebakaran, makanya harus menyalakan api terlebih dahulu. Membakar orang-orang terdekat sama saja dengan petugas pemadam kebakaran mengotori api gunung dan menyalakan api searah dengan api gunung tersebut. Membakar kekosongan zona akan membuat apinya tidak dapat menembus, sehingga terlihat bahwa Anda sekalipun Anda tidak terlibat dalam hal-hal tertentu, Anda harus mengetahui rahasia dari hal-hal tertentu, yang juga merupakan alasan utama mengapa pihak lain ingin membunuh Anda. Tawana tidak tahu harus menjawab apa untuk saat ini. Meskipun dia tidak terlibat langsung dalam beberapa hal, dia mengetahui banyak rahasia, dan dia bahkan menyaksikan beberapa hal dengan matanya sendiri. Sekarang setelah para pemimpin melihat kejadian tersebut terungkap, mereka mungkin ingin membunuh untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi dia benar-benar tidak bisa memberitahu Charlie tentang hal itu. Terlebih lagi, Charlie bukan satu-satunya yang ada di sini. Untungnya, Charlie tidak terlalu tertarik dengan apa yang telah dia lakukan, lihat, atau ketahui. Ia hanya berkata dengan tenang, mengingat situasi saat ini, jika Anda ingin melindungi diri sendiri, maka Anda harus terlebih dahulu mencari jaminan keamanan yang kuat. Di Jepang, keluarga Mitsui adalah jaminan Anda. Saat Charlie berbicara, dia melihat ke arah Mitsui Yoshitaka dan menambahkan, tentu saja, ini dengan syarat bahwa keluarga Mitsui tidak membuat kesalahan dalam penilaian mereka. Mitsui Yoshitaka tiba-tiba merasa malu, dan matanya terus menghindari tatapan Charlie. Ketika Tawana mendengar perkataan Charlie, dia tiba-tiba merasakan banyak rasa aman kembali di hatinya. Pada saat yang sama, sikapnya terhadap Charlie berangsur-angsur berubah. Dia semakin merasa bahwa pria di depannya memiliki kemampuan yang luar biasa, mampu membuat rencana strategis terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Charlie melanjutkan, jika Anda ingin kembali ke Amerika Serikat dengan selamat, maka Anda harus memiliki jaminan yang kuat di Amerika Serikat. Nona Fei secara alami memiliki kemampuan ini,
Tetapi saya sarankan Anda memilih untuk menunjukkan kebaikan Anda kepada pemenang, sebagai selama jika kamu bisa membuatnya memutuskan untuk melindungimu, kemungkinan besar kamu akan bisa kembali dengan selamat. Tawana tanpa sadar berkata, ini, bagaimana kelihatannya dia baik. Saya sudah berkali-kali mengkritiknya di depan umum dan di media sosial sebelumnya. Sekalipun dia bisa mengabaikan masa lalu, saya tidak bisa membuat keputusan yang kontras. Kalau tidak, dunia luar pasti akan mengkritikku. Ya, Tuan Wade. Trevor mau tidak mau berkata, sikap Tawana dalam banyak hal sebelumnya memang agak terlalu tegas. Jika dia mengubah arah saat ini, semua orang akan mengira dia adalah orang kecil yang mengikuti trennya. Sobat, itu akan berdampak besar pada reputasinya. Charlie berkata, menjadi seperti seseorang itu baik. Tidak harus menjadi ekspresi dukungan publik yang jelas untuknya. Selama Anda membuat perubahan tertentu dibandingkan sebelumnya, dan biarkan orang dengan mata yang tajam melihat bahwa Anda berbalik, pihak lain akan dapat menangkap Anda, artinya. Saat berbicara, Charlie menambahkan, misalnya, dulu, kamu selalu mengatakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan musik di konser. Mungkin dari konser ini, kamu bisa mencoba untuk tidak mengatakannya lagi. Aku yakin kamu begitu secara umum. Anda adalah selebritis besar, mereka pasti memperhatikan setiap kata dan tindakan Anda. Jika konser Anda hari ini tidak membahas topik sensitif seperti biasanya, saya yakin pihak lain akan sangat menyadari niat Anda untuk menunjukkan kelemahan atau bahkan menunjukkan kebaikan, dan hal serupa. Mungkin ada saatnya Anda tidak perlu menghubungi pihak lain, dan pihak lain akan berinisiatif untuk menghubungi Anda. Saat itu, Anda bisa berjabat tangan dan berdamai secara pribadi. Tawana mau tidak mau bertanya, benarkah? Bagaimana jika pihak lain tidak menghubungi saya? Charlie menggelengkan kepalanya, jangan khawatir. Anda sama sekali bukan pemain dengan level yang sama. Tunjukkan lebih banyak kebaikan dan beri dia waktu untuk menilai situasinya, dan timnya pasti akan menghubungi Anda. Tawana berkata, tetapi setelah penampilan saya di Jepang, saya awalnya dijadwalkan kembali ke Amerika Serikat untuk beristirahat. Charlie melambaikan tangannya, mengapa kembali ke Amerika Serikat? Kembali ke Amerika, siapa yang ada di Amerika? Apakah saya akan kehilangan daging jika saya kembali beberapa hari kemudian atau semacamnya? Tawana mengatupkan bibirnya dan berkata dengan hati-hati, ada, keluargaku di Amerika, aku hanya merindukan rumah dan keluargaku. Aku merasa lebih aman untuk pulang. Charlie bertanya padanya, berdasarkan situasi saat ini, apakah kamu benar-benar merasa lebih aman untuk pulang? Apakah kekuatan keluargamu di Amerika lebih kuat daripada mereka yang ingin membunuhmu? Tawana memikirkan analisis Charlie barusan, menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, lebih baik tidak kembali sekarang, saya akan mendengarkan Anda, Tuan Wade, dan saya akan kembali setelah hubungan saya dengan pemenang telah mereda dan saya mendapatkan perlindungannya. Charlie mengangguk dan berkata dengan tatapan yang bisa diajar, kamu seperti ini, bukankah kamu harus melakukan beberapa pertunjukan berturut-turut di Tokyo? Setelah saya menonton pertunjukan, kamu tidak boleh tinggal di rumah Tuan Mitsui untuk sementara. Itu adalah tidak pantas mengganggu Tuan Mitsui sepanjang waktu. Anda sebaiknya pergi ke China dalam perjalanan. Tawana bertanya dengan heran, mau ke China? Ya, Charlie berkata, China tidak terlalu jauh. Jika Anda mengambil penerbangan dari Tokyo, Anda akan sampai di sana dalam 3 jam. Tawana bertanya dengan bingung, tapi kenapa aku harus pergi ke China? Charlie berpura-pura berpikir dan berkata, ya, bagaimanapun juga, Anda adalah figur publik. Sungguh tidak realistis pergi ke Tiongkok hanya untuk bersenang-senang dan jalan-jalan. Mengatakan itu, Charlie tiba-tiba berpura-pura menyadari dan berkata, ya. Itu dia, jika Anda pergi ke China untuk memilih 3, 4 atau 5 kota, dan mengadakan 7 atau 8 atau 9 konser berturut-turut, Anda akan menjadi lagi pula menganggur, jadi mengapa saya tidak menghasilkan uang selama ini? Mata Tawana membelalak, mau ke China untuk konser. Benar, Charlie berkata, kamu bisa menghasilkan uang sambil bersenang-senang, dan kamu bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Keamanan Tiongkok jauh lebih baik daripada Jepang,
dan itu bisa menjamin keselamatanmu. Bunuh 3 burung dengan 1 batu. Petik 2. Tawana berkata tanpa daya, tetapi saya akan istirahat setelah konser saya di Tokyo. Saya tidak punya rencana pertunjukan lain, dan tim juga bersiap untuk berlibur. Tidak masalah. Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, biarkan mereka pergi ke China untuk bekerja lembur, dan beri mereka lebih banyak upah lembur. Saat dia berbicara, Charlie mengajarinya dengan serius lagi, kamu harus tahu bahwa ini adalah masa yang sangat sensitif dan kritis bagimu. Saat ini, kamu bisa pergi ke China untuk mengadakan konser. Selain manfaat yang baru saja saya sebutkan, Anda berada di tempat yang tepat. Saya juga bisa menunjukkan sikap saya kepada Washington selama konser ini. Nyatakan pendirianmu. Tanya Tawana, bagaimana cara menyatakan pendirianmu? Charlie berkata, ini sangat sederhana. Jangan katakan apapun dan lakukan saja dengan hatimu. Selama kamu bertindak tidak seperti biasanya selama banyak pertunjukan berturut-turut dan tidak membuat komentar yang tidak relevan selama konser, pihak lain pasti akan terkejut. Aku merindukanmu. Kepala brengsek, kenapa kamu tidak gemetar lagi? Jika kamu lebih memikirkannya, kamu mungkin akan merasakannya. Begitu dia merasakannya, timnya pasti akan menghubungi Anda. Saat dia datang untuk menghubungi Anda bisa berjabat tangan dengannya dan berdamai, terselamatkan dan keamanannya terjamin. Sejujurnya, saya bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak yang bisa saya peroleh dari langkah ini. Bab 6583. Mendengar kata Charlie, tanpa sadar Tawana berseru, "Hah? Kamu, maksudmu membiarkan aku pergi ke China untuk mengadakan konser?" "Ya," Charlie berkata dengan tenang, "kamu belum mengadakan konser di Tiongkok, kan? Manfaatkan saja kesempatan ini untuk memberikan sedikit kejutan kepada penggemar Tiongkok. Ini juga merupakan hal yang baik untuk kariermu, dan aku bisa memberi janjinya adalah setelah Anda tiba di Tiongkok, tidak akan pernah ada masalah keamanan apapun. Itu tergantung apakah Anda bersedia." Tawana berkata tanpa ragu, saya bersedia. Biasanya, Tawana mungkin memiliki pertimbangan lain, tetapi sekarang, dia tidak memiliki persetujuan jauh di dalam hatinya. Rupanya ada banyak suara di dalam hatinya, terus-menerus mendesak dirinya untuk segera menyetujuinya. Melihatnya mengangguk, Charlie berkata, "Kalau begitu, saya akan berbicara dengan Anda tentang pekerjaan yang sama khusus. Tuan Mitsui kebetulan ada di sini, dan dia adalah pemegang saham Universal, jadi kami ketiga akan menyelesaikan masalah ini. Untuk penampilan Tawana di China, semua biaya pertunjukan akan sesuai dengan model kerjasama bisnis normal Anda. Baik itu pembelian atau pembagian box office, tidak ada masalah bagi saya. Pertama, jumlah total konser China tidak boleh kurang dari 8. Kedua, hak penyelenggaraan tidak kurang dari 8 konser harus diserahkan sepenuhnya kepada saya. Ketiga, untuk tiketing, saya akan menunjuk agen eksklusif perusahaan." Tawana berkata lagi tanpa ragu, "Saya tidak punya masalah apapun." Mitsui Yoshitaka tahu betul bahwa penyanyi kelas dunia seperti Tawana akan membawa peningkatan ekonomi yang besar bagi daerah setempat di manapun dia mengadakan konser. Sebuah konser dapat menjual puluhan juta tiket untuk puluhan ribu tiket, dan juga dapat mendatangkan pendapatan pariwisata ratusan juta atau lebih ke daerah setempat, bahkan dapat menjadikan kota ini menjadi berita utama dunia selama beberapa hari. Nilai komersial di balik ini sungguh menakjubkan. Oleh karena itu, ketika performance company di banyak negara ingin mengundang Tawana tampil di lokal, biasanya mereka harus menawarkan keuntungan yang besar, bahkan pemerintah daerah akan memberikan subsidi tertentu. Tim dan agensi Tawana juga memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap kinerja dan memiliki otonomi yang sangat tinggi. Lapisan tiket saja mengandung pendapatan tersembunyi yang sangat besar. Jika itu adalah konser di negara atau kota yang populer, dan stadionnya dapat menampung 50.000 orang, total box office konser tersebut akan menjadi sekitar 10 juta dolar AS. Namun mengingat Tawana sangat terkenal dan tiket pertunjukannya mahal sangat tinggi, jadi ada banyak cara untuk menaikkan harga tiket secara diam-diam. Metode yang paling umum digunakan adalah kontrol suara dan spekulasi suara. Dari 50.000 tiket, hanya 5.000 yang benar-benar dijual untuk masyarakat umum.
5.000 tiket ini sepenuhnya bergantung pada siapa yang beruntung, memiliki koneksi internet cepat, dan siapa yang bisa menyodok paling cepat dengan mengetik. Jika ada calo teknis yang mengandalkan pengembangan software untuk bersaing dengan penonton biasa untuk mendapatkan 5.000 tiket tersebut, itu urusan calo dan penonton, dan pihak penyelenggara pada dasarnya tidak akan mempedulikannya, karena penyelenggara hanya peduli pada hal tersebut, yang sangat besar. Masalah terbesarnya adalah menahan 45.000 tiket yang belum dirilis ke publik. Karena ia adalah penyanyi papan atas terpopuler, hampir tidak mungkin tiketnya tetap tidak terjual. Oleh karena itu, pihak penyelenggara bisa langsung mengemas dan menjual 45.000 tiket tersebut ke kontraktor umum dengan harga 2 kali lipat. Untuk beberapa konser, harga tiket di lokasi inti bahkan bisa 10 kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat lebih tinggi dari harga nominalnya. Belum lagi pemain kelas atas dunia seperti Tawana, bahkan penyanyi papan atas di kancah musik Tiongkok. Harga tiket baris pertama venue paling banyak hanya 2.000 yuan, namun sebenarnya harga transaksi di terminal sering kali mahal, 20 atau 30 kali lebih mahal dari harga nominalnya. Jika Anda menghabiskan anggaran 50.000 yuan untuk membeli tiket konser raja tertentu di kota tingkat pertama, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa membeli kursi di tengah baris pertama, apalagi orang kelas atas, seperti Tawana. Tiket konser Tawana di Amerika Utara, khususnya Kanada, mulai dari 7 hingga 8.000 dolar Kanada di area tengah lapangan yang bagus, dan yang paling populer dihargai 50.000 dolar atau 100.000 dolar, yang cukup bagi orang kaya untuk pergi ke sana. Merampok. Dan yang dipegang penyelenggara bukan sekedar posisi prima seperti barisan depan tengah lapangan, yang dipegangnya mungkin 45.000 tiket untuk berbagai posisi. Bukan lumrah jika posisi prima digandakan puluhan kali lipat, lokasi terburuk di puncak gunung bisa dijual 2 atau 3 kali lipat. Penyelenggara juga sangat mudah untuk menghasilkan uang ini. Jika ingin memakan semuanya dalam sekali suap, Anda tinggal mengulitinya sendiri. Sisakan tangan kiri dan tangan kanan dapat menemukan distributor tiket lokal yang kuat dan membiarkannya dengan harga 3 kali lipat, membeli semua 45.000 tiket dalam satu paket, dan langsung mendapatkan 3 kali lipat box kantor. Jangan kira ini hanya hayalan. Nyatanya banyak distributor tiket besar yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Menghadapi kinerja sebesar itu yang menjamin untung dan tidak rugi, mereka pasti rela mengeluarkan uang sebanyak itu. Tidak mampu mengeluarkan uang sendiri, mereka akan setuju. Banyak pengusaha yang bersama-sama membayar tiket ini, membagikannya dengan harga lebih tinggi, dan kemudian membagi uangnya. Setelah perusahaan mendistribusikan tiket membeli 45.000 tiket ini, ia dapat menambahkan sebagian dari keuntungannya dan kemudian mendistribusikannya ke distributor tingkat berikutnya di seluruh jaringan. Dan akhirnya mendistribusikannya ke calo, yang kemudian akan menggunakan kumpulan tiket ini untuk menjual kepada penonton dengan harga lebih dari 5 kali lipat. Dengan cara ini, seluruh rantai industri telah memperoleh keuntungan besar darinya, dan mereka yang mendukung mereka adalah para penggemar yang tidak adil yang tidak segan-segan membeli tiket konser dengan harga beberapa kali lipat. Tawana sudah populer di seluruh dunia selama beberapa tahun. Sejauh ini, dia belum pernah ke China untuk menggelar konser. Dari sini, Charlie dapat menyimpulkan bahwa begitu dia pergi ke China untuk tampil, jika tiketnya tidak dikontrol, maka tiketnya akan hilang, pasti akan ditembakkan dari langit. Bagi orang-orang yang benar-benar kaya, menghabiskan ratusan ribu yuan untuk maju ke barisan depan menonton konser Tawana adalah harga yang cocok hanya untuk pamer di lingkaran pertemanan, belum lagi mereka yang bisa menghasilkan ratusan dolar hanya dengan satu pengiriman. Bagi puluhan juta selebritas internet, uang telah benar-benar kehilangan standar pengukuran normalnya. Mereka hanya perlu menyentuh bibir atas ke bibir bawah dan memanggil saudara, keluarga, dan wanita cantik. Ada banyak wana, tapi menghabiskan ratusan ribu untuk menonton Tawana tidak sia-sia bagi mereka karena mereka bisa pamer dan gelombang mendapatkan traffic dan popularitas. Selain itu, Charlie ingin mengakuisisi semua agen tiket umum untuk 8 konser tersebut. Margin keuntungan di balik ini bahkan bisa mencapai ratusan juta dolar. Walaupun Mitsui Yoshitaka sudah sangat kaya, namun pemikiran bisnis seorang pebisnis tetap tidak akan bertahan hanya karena ia mempunyai uang. Sebaliknya, semakin sukses seseorang dalam berbisnis,
semakin kecil kemungkinannya ia membiarkan orang lain memanfaatkan uangnya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia hampir mengeluh bahwa dia ingin menolak Charlie, atau menolak Charlie dengan sopan, dan kemudian berkumpul baik dengannya tentang detail agen tiket penghasilan yang besar. Tetapi Anda tidak dapat memperoleh semuanya sendiri, Anda harus mengingat sebagian darinya kepada kami, dan setidaknya 50%. Melihat keraguan-raguan di wajahnya, Charlie tahu apa yang mungkin dia pikirkan, jadi dia segera berkata, Tuan Mitsui, pertama-tama, saya ingin menekankan kepada Anda bahwa alasan mengapa saya mengundang Nona Manis untuk tampil di Tiongkok bukanlah karena saya mengaguminya. Atau saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan uang, tetapi saya hanya berpikir bahwa untuk bintang sebesar itu, menghadapi pasar yang begitu besar di Tiongkok dan begitu banyak penggemar, tidak masuk akal untuk tidak pergi ke konser untuk itu, bertahun-tahun, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk membantu si Miss Wit mengambil langkah pertama, yang dapat dianggap membawa beberapa manfaat bagi penggemar Tiongkok. Mengatakan itu, Charlie menambahkan, mengenai tiket untuk 8 konser ini, saya akan menjualnya dengan harga asli berdasarkan prinsip keadilan, dan akan sepenuhnya siap untuk menolak semua perilaku penjualan kembali. Jika saya membeli tiket untuk 8 konser ini jika ada 1 sen pun yang ditambahkan ke salah satu tiket, saya akan memberi Anda semua pendapatan box office dan memberi Anda kompensasi $1 miliar AS. Mitsui Yoshitaka tercengang saat mendengarnya, mengkompensasi $1 miliar AS. Bisakah Charlie mendapatkan $1 miliar? Stella Fei, yang berada di samping, melihat bercak di wajahnya dan berkata dengan nada tidak senang, Tuan Mitsui, tidak perlu meragukan janji Tuan Wade. Jika situasi yang dikatakan Tuan Wade benar-benar terjadi, saya akan melakukannya memberi kompensasi $1 miliar. Melihat Stella Fei sangat mendukung Charlie, Mitsui Yoshitaka tidak berani ragu lagi saat ini, dan segera mengangguk dan berkata, sepertinya Tuan Wade benar-benar ingin memberi manfaat bagi penggemar Tiongkok, tetapi saya ingin secara pribadi mengingatkan Anda bahwa scalping itu ilegal, sulit untuk dikendalikan. Konser Miss Sweet sudah sangat populer. Jika diadakan di China untuk pertama kalinya, akan lebih berkesan bagi para penggemar di daerah tersebut dapat dengan mudah digandakan puluhan kali lipat. Ya, banyak orang akan mengambil risiko hanya karena perbedaan harga. Mengatakan itu, Mitsui Yoshitaka menambahkan, bahkan jika Tuan Wade menerapkan sistem nama asli untuk membeli tiket, akan sulit bagi orang biasa untuk memenangkan hati calo profesional. Mereka memiliki sarana teknis dan taktik yang ringkas, dan mereka selalu bisa mendapatkan kemungkinan yang lebih tinggi daripada orang biasa. Petik 2. Tidak masalah. Charlie berkata dengan tenang, aku punya caraku sendiri. Bab 6584. Melihat Charlie berbicara begitu natural dan percaya diri, Mitsui Yoshitaka menyadari bahwa Charlie mungkin tidak terlalu ingin menghasilkan uang melalui konser tawana di Tiongkok. Jadi, dia berkata kepada Charlie, karena Tuan Wade punya cara untuk mengekang kenaikan harga, saya tidak setuju. Saat dia mengatakan itu, dia merasa karena dia ingin menjual bantuan Charlie, akan lebih baik menjual semuanya sekaligus. Jadi dia berkata, Tuan Wade bilang akan ada 8 konser, lalu kami akan menambahkan 2 lagi. Dan mari kita jadikan 10. Pemilihan kota dan pemilihan tempat untuk 10 konser semuanya terserah Pak Ye. Soal remunerasi kinerja tawana dan tim, mari kita menerapkan model pembagian box office. Menurut praktik universal, itu akan membutuhkan 70% dari box office atau bahkan lebih tinggi bekerja sama dengan Tuan Wade, hanya 50% saja yang baik-baik saja. Charlie pergelangan tangan, tidak, gunakan saja 70% normal. Jika saya masih memiliki keuntungan di sini, saya akan memberikan semua keuntungan dan tidak menyimpan apapun untuk diri saya sendiri. Ekspresi Mitsui Yoshitaka terkejut, dan dia bahkan lebih bingung, apakah Charlie ini sengaja berusaha bergaul dengan uang. 10 konser tawana, selama dia melakukan beberapa trik pada tiketnya, dia akan mendapat keuntungan dasar ratusan juta dolar, dan dia bisa membeli 7 atau 8 jet bisnis Gulfstream G700 termewah. Tapi bukan saja dia tidak ingin menghasilkan, dia bahkan menyumbangkan semua keuntungan dari pertunjukan itu. Bagaimana Mitsui Yoshitaka mengetahui bahwa dengan nilai Charlie, berapa nilai uang kecil ini? Terlebih lagi,
dia selalu membenci operasi di belakang layar. Kali ini, dia tidak hanya ingin memberikan beberapa manfaat kepada penggemar domestik dan membiarkan dampak ekonomi Tawana berkontribusi terhadap PDB Tiongkok, tetapi yang lebih penting, dia ingin memberikan contoh yang baik untuknya, pasar pertunjukan dalam negeri. Semua orang berteriak untuk menghentikan calo, tetapi mereka melakukan bisnis calo super yang bahkan lebih berhati-hati daripada calo. Begitu konser Tawana bisa menghilangkan calo sepenuhnya, jika masih ada operasi kotak hitam oleh calo di pertunjukan apapun di masa depan, akan terlihat jelas bahwa ada penipuan. Saat ini, Charlie melihat bahwa kondisi inti telah dinegosiasikan dan tidak ingin terus berkomunikasi dengan beberapa orang, jadi dia membuka mulut dan berkata kepada Mitsui Yoshitaka, "Tuan Mitsui, istri saya masih menunggu saya, jadi saya serahkan kepada Anda untuk menanganinya. Saya harap Anda masing-masing dapat mengingat apa yang baru saja saya katakan dan tidak membuat kesalahan apapun." Setelah itu, dia mengabaikan Tawana dan Mitsui Yoshitaka, tapi berkata kepada Stella Fei, "Nona Fei, ayo masuk." "Oke." Stella Fei mengangguk dengan sungguh-sungguh, memberi isyarat hormat, dan berkata, "Tuan Wade, tolong undang saya dulu." Charlie tidak sopan padanya, dan berjalan kembali menuju pesta. Stella Fei hanya menatap Charlie, jadi tentu saja dia mengikuti Charlie memilih demi memilih, bahkan tanpa menyapa yang lain ketika dia pergi. Melihat Charlie telah pergi, Mitsui Yoshitaka tiba-tiba menghela nafas lega karena suatu alasan. Dia sedikit bingung. Dia telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun, dan dia telah menerima pelatihan elit selama bertahun-tahun dari keluarga papan atas seperti Mitsui. Tapi dia tidak menyangka bahwa di depannya saat menghadapi seorang pemuda Tiongkok, dia merasakan rasa yang kuat. Baru setelah Charlie berbalik dan pergi, semangatnya menjadi rileks. Seperti dia, Tawana juga merasakan rasa yang kuat di hadapan Charlie. Kini setelah Charlie tiada, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk merasakan kegembiraan sisa hidupnya. Kemudian, dia tidak bisa menahan tangisnya dengan keras. Bagaimanapun, dia adalah wanita bangga yang terkenal di seluruh dunia. Dia tidak pernah mengalami hal yang begitu mengerikan, juga tidak pernah begitu dekat dengan kematian, dia juga mengeluarkan emosi. Trevor, yang berada di samping, tidak lagi peduli dengan konflik antara mereka berdua. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk Tawana dan menghibur dengan lembut, "Tidak apa-apa, sayang, semuanya sudah berakhir. Kita harus bersyukur bahwa kita telah melakukannya, masih hidup. Ini bahkan layak untuk diurus. Rayakan." Tawana juga memahami kebenaran ini. Setelah selamat dari bencana, masyarakat akan merasa seolah-olah tidak ada yang lebih penting di dunia ini, dan hidup adalah hasil terbaik. Tapi air matanya tidak bisa dikendalikan dengan mudah, jadi dia berbaring di pelukan Trevor dan menangis. Mitsui Shinmei memiliki hubungan pribadi dengan Tawana. Melihatnya menangis, dia melangkah maju untuk menghiburnya dan berkata, "Tawana, yang harus kamu lakukan sekarang adalah menenangkan suasana hatimu dan mempersiapkan penampilan selanjutnya. Kamu terlalu emosional. Fluktuasi pasti akan berdampak buruk pada penampilan Anda. Anda harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa malam ini, jadi Anda tidak boleh membiarkan orang lain melihat petunjuk apapun di atas panggung." Petik 2. Mitsui Shinmei tidak menghiburnya seperti yang dilakukan Trevor, tapi langsung menunjukkan intinya dan meminta untuk menghadapinya. Cara ini memang efektif. Tawana segera menyadari bahwa jika emosinya begitu tidak stabil dan dia terus menangis, dia pasti akan. Ini akan berdampak besar pada suara Anda, dan bahkan akan menghabiskan banyak energi fisik. Dalam hal ini, efek penampilan malam ini akan sangat berkurang. Jadi, dia segera mengulurkan tangannya untuk menyeka air matanya, dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk memaksa dirinya tenang. Dia memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia harus memberikan penampilan yang sempurna kepada para penggemar malam ini dan tidak mengecewakan mereka sendiri membiarkan orang bernama Charlie itu jatuh. Melihat Tawana menunjukkan emosinya, Mitsui Yoshitaka berkata kepada semua orang, "Mes. Manis, di luar sangat dingin. Mengapa kita tidak kembali ke pesta? Saya akan meminta orang-orang saya membawa para pembunuh ini, rumah sakit dalam keluarga Mitsui, dan kami akan berpura-pura bahwa apa yang terjadi sore ini tidak pernah terjadi."
Saya ingin tahu apakah Anda dan Tuan Kennedy setuju. Tawana langsung berkata tanpa sadar, saya tidak keberatan, semuanya akan sesuai pengaturan Tuan Wade. Tawana diyakinkan oleh Charlie saat ini, dan luka lubang jarum di sini masih terasa sakit dan tidak terkoneksi, tapi hati sangat bahagia. Jika bukan karena Charlie, dia mungkin sudah mati tanpa bisa dijelaskan sekarang, jadi bagi Charlie, dia tidak lagi memiliki pikiran yang tidak patuh. Mengingat bahwa dia tidak cukup menghormati Charlie sebelumnya, dia merasa lebih malu. Mitsui Shinmei juga sangat penasaran dengan Charlie. Dia tidak mengerti mengapa Charlie begitu kuat. Menghadapi begitu banyak pembunuh yang telah dipersiapkan dengan baik, dia tidak hanya mampu menaklukkan mereka, tetapi juga menjaga keamanan Tawana dan Trevor. Saya tidak mengerti mengapa Stella Fei selalu menghormatinya. Pria ini penuh misteri dan indera penglihatan seperti gunung es. Orang-orang tidak ingin menjelajahinya. Gunung es ini tersembunyi di bawah air. Saat ini, Charlie dan Stella Fei kembali ke tempat kejadian bersama. Ketika Claire melihat kedua orang itu kembali, dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya pada Charlie dengan prihatin, "Suamiku, apa yang kamu katakan kepada Tuan Mitsui itu?" Charlie santai tersenyum dan berkata, "Katakan saja bahwa Feng Shui Kuba ini tidak terlalu bagus dan perlu diselesaikan sedikit agar bisa berjalan lancar." Claire bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lalu apakah dia percaya dengan apa yang kamu katakan?" "Tentu saja saya mempercayainya." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya bahkan membantu memecahkannya secara gratis, dan dia sangat berterima kasih." Claire merasa lega, tapi di saat yang sama kekhawatiran baru muncul di pikiran, "Suamiku, konser malam ini masih bisa digelar sesuai jadwal. Menurutku Chia sepertinya sangat tangguh, bukankah mereka akan melepaskan menaranya?" Fana sudah kembali. Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, suamiku, saya baru saja membantu Tuan Mitsui memecahkan dilema Feng Shui, dan agen Chia itu mengirim Tawana kembali, mengatakan bahwa Amerika Serikat untuk sementara menghentikan penyelidikan terhadapnya. Dengan cara ini kinerja tidak akan mempengaruhi." "Benarkah?" Claire tercengang dan berkata, "Saya melihat orang-orang itu datang dengan begitu ganas, dan saya pikir mungkin penampilan Tawana malam ini akan buruk. Apakah ada perubahan haluan secepat ini?" "Ya." Charlie tersenyum dan berkata, "Dia telah kembali dan mungkin sedang berkumpul dengan keluarga Mitsui di luar. Jangan khawatir, pertunjukan malam ini pasti akan berjalan sesuai jadwal." Bab 6585. Tak lama kemudian, Tawana yang sudah menenangkan suasana hatinya kembali ke pesta ditemani Trevor. Mitsui Yoshitaka selalu memikirkan permintaan Charlie, jadi dia langsung naik ke panggung dan berkata kepada semua tamu di depan umum, "Semuanya, saya baru saja berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar AS dan memastikan bahwa Chia meminta Nona senang rasanya pergi ke kedutaan untuk bekerja sama. Investigasi tersebut benar-benar salah paham, dan mereka segera menyadari permasalahan tersebut. Saya segera memulangkan Nona Sweet dan Tuan Kennedy. Karena masalah tersebut adalah kesalahpahaman, saya pun sangat berharap agar kesalahpahaman hari ini tidak menyebar ke dunia luar dalam bentuk apapun untuk menghindari pihak-pihak yang tidak mengetahui kebenarannya." Petik 2. Setelah mengatakan ini, Mitsui Yoshitaka berhenti sejenak, dan berkata dengan suara agak tegas, "Ini juga mengharuskan kita semua di sini untuk menjaga kerahasiaan apa yang terjadi hari ini. Jika hal hari ini tersebar, saya ingin mengatakan bahwa Mitsui kehormatan dari keluarga meyakinkan semua orang bahwa pembocor akan ditemukan dan pembocor akan dimintai pertanggungjawaban secara ketat. Saya harap Anda dapat lebih memahaminya. Di Jepang, pengaruh Mitsui Yoshitaka sangat besar. Tidak peduli apakah mereka politisi Jepang, pengusaha kaya, atau bahkan perusahaan asing yang berkembang di Jepang, mereka tidak akan bersedia menyinggung perasaan Mitsui Yoshitaka dan keluarga Mitsui di belakangnya. Status keluarga ini di Jepang sama baiknya dengan status Samsung di Korea Selatan. Jadi semua orang mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu dan bersumpah untuk menyimpan apa yang terjadi malam ini di dalam hati mereka. Selain takut pada Mitsui Yoshitaka, Tawana kembali dengan selamat tidak lama setelah dia pergi. Menurut saat ini, dia tidak akan bisa mencapai kedutaan dan kemudian kembali,
jadi semua orang secara tidak sadar percaya bahwa Mitsui Yoshitaka telah salah paham sesederhana kesalahpahaman, dan mentalitas gosip telah banyak diredakan. Karena ini hanya episode kecil yang disebabkan oleh kesalahpahaman, ketika Mitsui Yoshitaka mengatakan ini, semua orang dengan sendirinya membalik artikel ini. Mitsui Yoshitaka juga merasa lega, jadi pesta berlanjut seperti biasa. Namun, Charlie di pesta itu sengaja menjaga jarak dari Tawana dan Mitsui Yoshitaka. Dia tidak pernah berkomunikasi dengan mereka atau bahkan melakukan kontak mata, agar Claire tidak melihat petunjuk apapun. Meskipun Tawana tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Charlie secara diam-diam, tetapi melihat bahwa Charlie tidak pernah melihatnya, dia perlahan-lahan berhenti mencari masalah. Mitsui Shinmei sangat ingin tahu tentang Charlie. Dia diam-diam mengamati dari samping dan sepertinya melihat ada perbedaan besar antara saat Charlie berada di depan istrinya dan saat dia berada di luar tadi Chen masih berada di luar. Ketika dia berkuasa, dia bisa dikatakan mendominasi dan ceroboh, tidak menganggap serius siapapun dan tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk menentangnya. Setelah kembali ke istrinya, aura di tubuhnya benar-benar tersembunyi dalam sekejap, dan sangat mustahil untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang master yang dapat dengan aman menyelamatkan Tawana dan pacarnya dari banyak pembunuh dengan tangan kosong. Tawana dan Trevor, yang baru saja menghadapi kematian, merasa agak canggung satu sama lain setelah mereka tenang. Sesaat sebelum keduanya tertipu, mereka pun sempat mengalami krisis perpisahan. Dilihat dari sikap Tawana saat itu, pernyataannya yang ingin mempertimbangkan kembali hubungan keduanya hampir setara dengan putus. Oleh karena itu, belum terlalu jelas apakah keduanya ingin kembali bersama. Tawana terkadang menatap Trevor, dan terkadang menatap Charlie secara diam-diam. Melihat Charlie dan Claire bersama, mau tak mau dia merasa sedikit iri di dalam hatinya. Memang akan segera berakhir, namun prosesnya harus penuh semangat. Namun kini ia menyadari bahwa nyatanya cinta sejati tidak membutuhkan semangat apapun, dan kebahagiaan yang nyata adalah cinta yang bertahan lama. Pada saat tertentu, dia sedikit iri pada Claire karena memiliki suami yang menawan, tetapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa dia mungkin tidak akan bertemu pria seperti itu dalam hidupnya, dan dia pasti tidak memiliki kehidupan itu berada di depan Chen, meskipun dia terlihat seperti anak laki-laki yang belum dewasa. Dia memang memiliki dirinya sendiri di dalam hatinya, dan dia bersedia berdiri bersamanya dalam situasi berbahaya, yang sudah sangat jarang terjadi. Mengingat pertengkaran sebelumnya antara keduanya, dia merasa sedikit malu, jadi dia mengambil inisiatif dan berkata kepada Trevor, "Hei, Trevor." Trevor bertanya padanya, "Ada apa, Tawana?" Tawana ragu-ragu dan berkata, "Tentang video yang Anda ambil tentang saya dan Tuan Wade bertengkar." Trevor mengira dia masih ingin dia mengedit videonya, jadi dia berkata dengan sangat serius, "Tawana, saya benar-benar tidak bisa mengedit video itu seperti yang Anda minta. Tuan Wade menyelamatkan hidup kita, saya tidak bisa menikamnya dari belakang karena hal seperti ini." Tawana berkata, "Bukan itu maksud saya. Saya ingin Anda mengikuti permintaan Tuan Wade untuk membuat mosaik dia, istri dan teman-temannya, lalu mengunggah videonya ke internet." Ah, Trevor mengira dia salah dengar, dan dengan cepat berkata, "Tawana, kenapa ini?" Tawana mengatupkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, "Menurutku apa yang Anda dan Tuan Wade katakan sama-sama benar. Beberapa hal tidak pantas untuk dibicarakan di depan umum, seperti film berperingkat, yang tidak boleh dibicarakan di depan umum. Biarlah anak-anak yang tidak memenuhi syarat usia menonton, tapi meski filmnya diberi rating, komentar tokoh masyarakat tidak. Apa yang kami lakukan, apa yang kami dukung, banyak anak juga yang melihatnya. Seperti yang Anda katakan, pasti ada anak-anak yang salah menganggap hal-hal yang kami dukung secara publik sebagai tren dan mengikutinya secara membabi buta saya. Hal ini dapat dilihat oleh seluruh dunia dan menyerukan kepada semua orang untuk tidak menciptakan lingkungan sosial yang cacat bagi anak-anak." Trevor memandang Tawana dengan heran dan berseru, "Sayang, jika video itu dirilis, sebagai lawan Pak Wade, sebagai pihak yang dibantah oleh Pak Wade hingga tidak bisa berkata-kata, Anda pasti akan dikritik oleh penonton. Menuduh, ini bukan hal yang baik untukmu." Tawana tersenyum pahit dan berkata, "Kamu dan aku hampir mati,
apa yang lebih buruk dari ini? Trevor masih merasa sedikit kasihan pada Tawana, dan dia juga sangat prihatin dengan perkembangan karir Tawana. Jadi dia menasihati, sayang, menurutku jika kamu ingin semua orang mendengar apa yang baru saja dikatakan Tuan Wade, aku bisa edit bagian dari apa yang Tuan Wade katakan dan buat mosaik agar semua orang bisa memahami posisi Tuan Wade. Jika seluruh video dirilis, itu akan sangat merugikan Anda. Tawana menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Anda melindungi saya seperti ini, Tuan Wade sendiri adalah orang yang sangat rendah hati, dan Anda telah memasang mosaik padanya. Dunia luar tidak tahu siapa dia sama sekali. Dia tidak memiliki reputasi dan identitas yang jelas. Tidak ada yang akan melihat pernyataannya. Anda juga sangat jelas tentang strategi promosi dan algoritma dari platform tersebut. Mereka tidak peduli tentang benar atau salah atau moralitas poin. Mereka tidak akan menganggapnya serius. Lalu lintas mengarah ke orang tak dikenal yang menutupi wajahnya. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sebentar dan melanjutkan, tetapi jika Anda memasukkan saya ke dalam video tersebut, hasilnya akan berbeda. Video ini pasti akan menjadi hotspot di perangkat lunak dan berita besar. Coba pikirkan, orang yang tidak dikenal, benar-benar mengambil Tawana yang terkenal keringat tidak dapat berkata-kata dalam bantahannya. Berapa banyak orang yang ingin menonton video seperti itu? Pada saat itu, penyebaran video ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang kami inginkan adalah agar lebih banyak orang mendengar ini. Bab 6586. Dengan pengaruh Tawana, maka ia muncul di video tersebut. Dampak dari video tersebut akan menjadi headline hiburan bahkan headline berita di seluruh dunia. Namun, hal ini pasti akan berdampak tertentu pada citranya. Namun, Tawana kini berjanji untuk tampil sendiri di acara itu, dan inilah saatnya untuk ikut serta dalam permainan tersebut. Trevor tahu betul jika video lengkapnya dirilis pasti akan merugikan Tawana, namun melihat sikap tegas Tawana, ia pun menyadari bahwa kegigihan batin Tawana telah berubah. Dulu, ia sangat mendukung segala hal yang berhubungan dengan LGBT, entah itu benar atau salah, atau memang pantas. Namun kini, ia sadar bahwa hal seperti itu tidak pantas dibicarakan secara sembarangan oleh tokoh masyarakat di depan umum. Dan dia juga saya berharap konten yang dikritik Charlie terhadap dirinya sendiri dapat dilihat oleh dunia, dan pada saat yang sama, juga dapat menyadarkan orang-orang yang tidak memandang bulu di seluruh dunia. Selain itu, ada alasan lain mengapa Tawana melakukan hal tersebut, yaitu ia berharap dapat menggunakan cara tersebut untuk membalas budi Charlie yang telah menyelamatkan nyawanya, sekaligus menunjukkan kepada Charlie bahwa sikapnya telah berubah. Dari kata-kata Charlie, dia mengerti bahwa Charlie adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab secara sosial. Orang seperti ini tidak akan berbicara tentang tanggung jawab sosial, tetapi memasukkannya ke dalam hati kaum muda tidak ingin mereka dimanipulasi oleh orang-orang dengan niat jahat. Menjadi korban dari orang-orang jahat, atau bahkan menanggung akibat yang sangat besar dan tidak dapat diubah sepanjang hidup mereka. Dalam hal ini, dengan meminta Trevor memposting video ini secara online, dia membantu Charlie berbicara kepada dunia. Saat ini, Trevor juga memandang Tawana dengan penuh kekaguman. Mau tak mau aku lebih menghormati keputusannya. Jadi, dia berkata kepada Tawana, karena kamu sudah memutuskan, saya akan memproses videonya dan mengirimkannya nanti. Tawana mengangguk, tersenyum pahit, dan menghela napas. Trevor, sebenarnya aku sudah punya gambaran kasar di pikiranku tentang siapa sebenarnya yang ingin aku menghilang dari dunia ini. Orang-orang itu juga menjamin denganku sebelum hari ini. Mereka memiliki sikap dan sikap yang sama, tidak ada upaya untuk mendukung kelompok minoritas seksual tersebut, sehingga terlihat dari hal ini ternyata banyak orang yang baik hati di permukaan belum tentu baik hati. Jadi saya ingin Anda mengupload video tersebut agar mereka yang tertipu seperti saya sadar akan terjadi sendiri di depan umum di masa depan. Trevor segera mengangguk dan berkata, saya berpikiran sama seperti Anda. Saya tidak hanya tidak akan membuat komentar yang tidak relevan di masa depan, saya juga akan menjaga jarak dari mereka yang selalu mempromosikan lamaran. Sedangkan bagi mereka yang keras kepala, sudah waktunya untuk bangun. Petik 2. Karena pertunjukan malam Tawana akan dimulai tepat waktu sesuai jadwal, pesta resmi usai pada pukul 5 sore.
Tawana harus melakukan banyak persiapan untuk pementasannya, termasuk menyelesaikan kostum, band, dan penari cadangan, sehingga ia dan Trevor berpamitan kepada semua orang pada pukul 5, meninggalkan pesta dan langsung menuju ke belakang panggung pementasan. Sedangkan untuk para tamu yang tersisa, karena mereka harus menonton pertunjukan pada pukul 7 malam, Mitsui Yoshitaka secara khusus mengatur buffet agar semua tamu dapat makan dan berkumpul dalam kelompok kecil. Charlie, Claire, dan Dong Ruolin secara alami duduk di meja bersama Stella Fei dan Kelly West. Mitsui Yoshitaka menyapa dengan sopan, lalu pergi menyapa tamu lain. Di tengah buffet, ponsel Stella Fei tiba-tiba mendapat dorongan dari software video Amerika. Judulnya, Tawana si video feed berdebat tentang LGBT, masalah dengan orang misterius di Tokyo telah terungkap. Dia berkata dengan heran, Tuan Wade, sepertinya video debat Anda sebelumnya dengan Tawana telah diposting online. Benarkah? Charlie tersenyum dan berkata, klik dan lihat apakah Anda telah mengkodekannya untuk kami. Stella Fei mengklik tombol tekan dan melihat dengan jelas bahwa kecuali Tawana, semua orang di video itu, termasuk Charlie, semuanya dibuat mosaik. Jadi dia meletakkan ponselnya di atas meja agar semua orang dapat menontonnya, dan pada saat yang sama berkata, video itu mosaik. Kecuali seseorang mengetahui suara Anda, Tuan Wade, tidak mungkin mengetahui bahwa orang tersebut adalah Anda. Charlie mengangguk dan menonton video yang diputar di ponselnya sedikit demi sedikit. Terlihat bahwa video tersebut diambil dari sudut pandang Trevor saat itu, dan Trevor memang mengatakan bahwa dia belum menghapus satu pun konten video tersebut. Video usai diputar, Stella Fei langsung membuka kolom komentar. Saat ini, tidak banyak konten berharga di kolom komentar. Kebanyakan dari mereka membalas dengan beberapa ekspresi yang mirip dengan tingkah netizen dalam negeri yang heboh meraih sofa. Ini mungkin karena banyak orang memposting komentar sebelum mereka sempat menonton video tersebut. Setelah sekitar 10 atau 20 detik, komentar di area komentar meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan yang meningkat adalah semua yang memiliki komentar substantif. Perdebatan keduanya di kolom komentar segera menjadi sepihak. Kebanyakan orang menanggapi video ini, mengira apa yang dikatakan pria misterius itu wajar dan beralasan, terutama gagasan, bukan melindungi, tapi memproduksi LGBT, tiba-tiba menyentuh hati banyak orang. Dan penampilan Tawana dalam video tersebut memang sangat buruk, kefasihannya, logika dan argumentasinya semuanya diremukkan oleh pria misterius tersebut. Hal ini membuat penonton tanpa sadar merasa bahwa Tawana seperti anak yang tidak masuk akal. Tidak hanya itu, karena argumen Charlie tentang anak di bawah umur, ketika penonton mengidentifikasi dirinya, mereka juga secara tidak sadar akan berpikir bahwa upaya Tawana sebelumnya untuk mempromosikan argumen tersebut di depan umum sebenarnya telah meracuni banyak generasi dewasa di masa depan. Hal ini pun langsung menuai banyak kecaman kepada Tawana. Untungnya Tawana memiliki banyak sekali penggemar di seluruh dunia. Selain fans yang menyukai, ada juga beberapa grup yang sangat menyukai lagu-lagunya, namun mereka tidak menyukai atau tidak menyukai sikapnya akan relatif lembut. Mereka tahu bahwa banyak hal yang dilakukan Tawana sebelumnya tidak pantas, tetapi mereka tidak akan menyerangnya karena hal ini. Tentu saja, banyak juga suara-suara di kolom komentar yang berusaha keras untuk mendukung Tawana. Orang-orang ini mungkin adalah penggemar setia Tawana, atau mungkin mereka adalah minoritas seksual yang telah diasuh oleh Tawana videonya. Saya menghormati LGBT, tetapi saya tidak ingin tokoh masyarakat terlalu banyak menyebutkannya di depan publik, dan saya tidak ingin orang-orang menggunakan celah ini untuk mencari kepentingan lain. Charlie di forum tersebut, bahkan menamparnya dengan topi LGBT. Kurangnya rasa hormat, bahkan topi anti-LGBT. Namun, proporsi suara-suara ini di area komentar sangat kecil, dan biasanya ditenggelamkan oleh banyaknya suara yang mendukung Charlie. Bahkan Rowling, penulis Inggris yang pernah diserang, memposting ulang video ini di media sosial dengan teks berikut, apa yang dikatakan pria misterius ini adalah apa yang selalu ingin saya ungkapkan, tetapi banyak orang seperti tawa. Selebriti seperti Na menganggap LGBT sebagai dewa dan tidak memperbolehkan siapapun untuk menghujat atau bahkan memperbolehkan siapapun memberikan penilaian perilaku tidak pantas dari kelompok ini.
Sehingga mereka selalu mengkritik saya di depan umum atau bahkan memboikot saya adalah salah satu bentuk leluhuran posisi, dan saya sudah muak dengan apa yang telah dilakukan orang-orang ini sejak lama. Selain itu, yang paling saya khawatirkan saat ini adalah orang-orang yang menerima tweet saya setelah saya mengirimkannya hari ini. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana tokoh masyarakat yang telah mengkritik saya sebelumnya akan menyerang saya selanjutnya. Mungkin mereka sudah menyadari permasalahan dan mulai diam. Begitu tweet ini keluar, banyak netizen yang menyatakan dukungannya kepada Rowling di kolom komentar. Di saat yang sama, mereka juga secara khusus menyasar para figur publik yang pernah mengkritik Rowling secara terbuka sebelumnya, termasuk mereka yang memperoleh kekayaan dengan memerankan karakter dalam buku-buku Rowling. Aktor dan aktris populer yang berusaha keras untuk memboikot Rowling di depan umum, bahkan memenuhinya dari ceritanya sendiri, kini tidak bisa berkata-kata setelah menonton video dan tweet Rowling. Saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengkritik Rowling secara terbuka, karena Tawana kini telah menjadi sasaran kritik publik. Jika ada di antara mereka yang melontarkan kritik terhadap Rowling saat ini, kemungkinan besar mereka juga akan mengkritik Tawana dari seluruh dunia. Saat ini, Tawana di ruang ganti sedang diam-diam membaca komentar di internet. Setelah membaca banyak komentar, Trevor tidak mau bertanya kepada Tawana, "Sayangku, arah opini publik saat ini bertentangan dengan Anda, kerugiannya, tapi jangan biarkan hal itu mempengaruhi mentalitasmu." Setelah mengatakan itu, Trevor langsung mengungkapkan kelegaannya, "Untungnya, kebanyakan orang lebih toleran terhadap Anda. Selama Anda tidak mengungkapkan posisi Anda secara terbuka di masa depan, semua orang seharusnya menyadari bahwa Anda telah berubah." Tawana meletakkan ponselnya dan berkata dengan serius, "Tren video tersebut kurang baik bagi saya, dan itu membuktikan bahwa saya memang salah sebelumnya. Saya berharap dengan tersebarnya video ini, semakin banyak orang yang memahami inti permasalahan ini, dan membuat banyak orang seperti saya menyadari kesalahannya, tetapi juga memberitahu mereka bahwa belum terlambat untuk kembali ketika Anda telah tersesat."